mau ikut kami? Hari ini kami akan bermain di Danau Waikuri. Tuh, lihat biru airnya membuat kami gak sabar untuk langsung nyebur. Danau Waikuri yang berwarna hijau kebiruan ini unik loh, sebab airnya asin. Kenapa asin? Karena sebenarnya danau ini adalah sebuah laguna yang terbentuk dari air lautan lepas yang berada di sekitar danau. Air tersebut masuk melalui celah-celah bebatuan yang berada di gugusan sekitar danau. Berenang di Waikuri rasanya nggak lengkap kalau nggak ikutan terjun dari atas. Eits, tapi ini hanya bisa dilakukan untuk yang bisa berenang saja ya. Teman, aku punya kakek. Beliau adalah seorang pembuat garam. Ada peribahasa bilang, asam di gunung, garam di laut. Nah, garam yang dibuat kakekku ini berasal dari air laut yang dimasak loh. Kakek Markus membuat garam sejak lama secara turun-menurun. Pekerjaan membuat garam ini adalah warisan dari orang tuanya. Kita lihat cara membuatnya yuk. Sumber dari garam kakek Markus adalah air laut yang tidak akan ada habisnya. Ditimbanya pun langsung dari laut. Setelah itu, air laut dimasak sampai mengkristal. Proses pemasakan ini berlangsung sampai 4 hari. Makanya, api harus terus dijaga dan jangan sampai padam. Tapi ada juga sebagian yang sudah mengkristal dan sudah jadi. Garam yang mengkristal kemudian dijemur. Kakek Markus berbaik hati memberi kami sekeranjang kecil ini garamnya. Terima kasih banyak ya, Kek. Yuhu! Ayo kawan, ikut kami bertualang menjelajahi kekayaan bahari Indonesia. Laju perahuku. Teman, sasaran yang mau kami tangkap adalah ikan cakalang. Untuk menemukannya butuh kesabaran loh. Kita harus dapat menentukan di mana kawanan ikan itu berada. Tandanya adalah dengan memperhatikan burung camar yang terbang di atas permukaan laut. Nah, sepertinya kita mendapatkan tanda-tanda keberuntungan nih. Jika ada burung camar yang bermain di permukaan air, maka di tempat itulah kita lepaskan umpan. Soalnya makhluk berparuh itu akan mencari makan berupa ikan kecil dan mengundang cakalang untuk datang. Jadi sekalian saja kita sebarkan ikan-ikan kecil di tempat ini. Setelah umpan disebar, sekarang tinggal menurunkan pancingan. Cakalang akan mengira kail pancing ini sebagai mangsanya, yaitu ikan kecil. Saat mereka menggigit kail, langsung saja ditarik. Memancing cakalang butuh tenaga loh.
Makanya biar kakak-kakak kami saja yang melakukannya. Setelah dipancing, nelayan dapat menjual cakalang segar dengan harga Rp10.000 per kilogram. Dalam sekali berangkat, kami bisa menghasilkan sampai beberapa ton ikan loh. Gimana menurut kalian? Banyak kan? Aku bantu menebar umpan saja dulu. Sekalian belajar jadi pelaut andal. Hehehe. Temani aku membuatnya yuk. Pertama, kita buang dulu sisiknya supaya lebih mudah dikeluarkan bagian dalam perutnya. Untuk urusan membersihkannya, biar bapak saja deh. Soalnya beliau lebih berpengalaman. Karena memotong ikan ini harus rapi, supaya punya nilai jual juga. Setelah itu, sekarang tinggal mencucinya. Sebersih dan sampai ada berdarah lagi. Habis tono. Ini lagi tuh ada. Yuk. Kemudian, tiriskan sebentar air dari bagian tubuhnya. Sekarang tinggal nunggu si Umi nih buat bawakan garam. Sudah. Lihat pada garam ini ya. Nah, selanjutnya adalah proses melumuri garam. Namanya juga ikan asin. Walaupun dari laut, tapi ikan ini harus tetap diberi garam tambahan. Selain supaya menjadi lebih awet, rasanya juga jadi lebih nikmat. Tinggal dijemur nih. Teman, menjemur ikan butuh waktu sekitar 2-3 hari supaya betul-betul kering. Mengasinkan ikan akan membuat kandungan airnya berkurang. Ikan jadi tidak mudah busuk dan menjadi lebih awet. Setelah puas bermain, sekarang saatnya kita panen jagung, yuk! Sumba terkenal juga dengan hasil pertanian jagungnya. Kakak tadi meminta kami memetik jagung secukupnya. Jagung yang sudah bisa dipetik terlihat dari ukurannya yang besar. Kita bagi 2 kelompok ya, supaya lebih cepat. Memetik jagung tidak memerlukan alat. Hanya harus pandai-pandai memilih buah yang bagus. Sip, sudah terkumpul semua nih. Mari bergegas pulang. Kita akan memasak kue jagung kukus yang lezat. Membuatnya nggak sulit kok. Teman-teman di rumah juga bisa menirunya. Pertama, kupas kulit jagung secara perlahan. Kenapa? Karena kulitnya ini berguna juga untuk kulit kue jagung. Jadi, nggak boleh sampai sobek ya. Setelah terkupas semua kulitnya, cuci bersih jagung. Lalu pipil. Atau supaya cepat, diiris menggunakan pisau. Sehingga yang tersisa hanya bonggolnya saja. Sementara kalian memipil jagungnya, biar aku yang parut kelapanya ya. Nah, kalau sudah semua, jagung ditumbuk sedikit demi sedikit. Tambahkan dengan gula merah. Pah yung mo dogan. Gewal beh nen. Jagung yang ditumbuk dengan gula merah tadi kemudian dicampur dengan kelapa dan tepung terigu. Kemudian bungkus dengan daun jagungnya. Kukus sebentar.
Mangga. Jadi deh. Jagung kukusnya siap dinikmati. Bagaimana rasanya teman-teman? Enak. Kue jagung kukus ini rasanya manis dan tentu saja mengenyangkan. Karena jagung merupakan sumber karbohidrat yang baik untuk tubuh. Siapa mau lagi? Ini namanya kalero, teman. Kendaraan khas dari desaku, Bongkudai baru. Kalero berfungsi sebagai alat angkut hasil panen di kebun. Masyarakat di desaku sengaja mengubah sepeda motornya menjadi seperti ini. Selain bisa digunakan di kondisi jalanan berlumpur, kalero juga bisa menahan beban muatan hingga 3 kali lipat motor biasa. Kebetulan, Paman Stephen mengajak kami naik kalero bersama menuju kebun Sambiki. Rencananya sih, hari ini Sambiki sudah siap untuk dipanen. Orang mau bapete samiki mulai dari ada bawang sanadang dari bawah itu sampai di atas sana. Ada tuh cingke-cingke di atas sedang. So siap mau bapete samiki ini? Siap! Harjo sama-sama orang bapete. Dapat satu nih. Wah, besar sekali. Kira apa Pak? Waduh, Yuk baik sekali lah. juga loh. Sepertinya Gerald juga dapat tuh. Oh iya, Paman bilang Sambiki di kebun ini dipanen setiap 1 minggu sekali. Sekali metik bisa sampai 80 buah Sambiki yang didapat. Tidak hanya di wilayah Sulawesi Utara, hasil panen Sambiki dan sayuran lainnya dari desaku bisa dinikmati sampai ke seluruh pulau Sulawesi, bahkan hingga Papua. Masukkan ke karung-karung khusus supaya mudah mengangkutnya. Sip deh, tinggal kita naikkan ke atas kalero. Saatnya berangkat, Paman. Tenang saja, paman-pamanku ini sudah ahli semua kok mengendarai kalero dengan muatan berat. Sekarang saatnya kita bantu ibu dan kakak masak yuk. Masak Sambiki yang kita panen tadi dong pastinya. Bantu aku siapkan Sambikinya dulu, Moses. Kupas bersih kulitnya, kemudian potong kecil-kecil. Di desaku, Sambiki biasanya diolah menjadi bahan campuran untuk membuat bubur. Tapi sekarang kita olah jadi menu spesial lainnya. Bahan lainnya seperti wortel dan timun harus diparut lebih dulu. Kalau itu sih bagian kakak saja. Kemudian tomat dan kentang harus diiris tipis. Baiklah, Farel, Gerald, air rebusannya sudah panas kan? Kita rebus Sambikinya. Tidak perlu waktu lama kok. Hanya beberapa menit saja, Sambiki sudah bisa kita angkat. Sambiki panas ini selanjutnya dihancurkan sampai lembut banget. Sambiki dicampur dengan larutan ragi, tepung terigu, dan gula pasir. Aduk sampai semua bahan tercampur. Kalau sudah, tinggal cetak. Masukkan adonan Sambiki ke dalam loyang. Setelah itu, dipanggang. Dan selagi dipanggang, masukkan buah dan sayur yang sudah disiapkan tadi sebagai isian di atasnya. Wortel, timun, tomat, dan buah krenten lebih dulu. Kalau sudah semua, tambahkan juga irisan kentang di bagian sisi loyang. Terakhir, kita siram saus tomat deh sebagai penutup. Sudah ada yang bisa menebak kita sedang membuat apa, yuk? Yap, betul banget. Ini dia
pizza Sabiki dengan buah dan sayur ala si Bolang. Rasa pizzanya manis, ada asam-asamnya karena dari sayur dan buah segar. Wah, ini sih tidak hanya jadi makanan enak, tapi juga makanan sehat. Semua bahannya dari sayur dan buah dari desa sendiri. Dari buah labunya saja sudah banyak mengandung serat, vitamin A dan B, zat besi, protein, serta rendah lemak. Selamat datang di ketinggian 1795 meter dari permukaan laut. Aku dan teman-teman punya misi yang harus diselesaikan dari atas Gunung Ambang ini. Lang. Napa ya banyak tuh krenten jauh orang PT teh. Oh biar dong, pergi. Baiklah Farel, kita petik secukupnya saja ya. Menariknya, di desaku buah krenten hanya bisa dijumpai di atas Gunung Ambang. Kalau teman di rumah mencarinya selama perjalanan saat pendakian, aku jamin tidak akan ketemu. Buah krenten tidak bermusim. Walau sedikit, siapapun pasti bisa memetik buah mungil berwarna hitam ini kapanpun. Beruntung saat ini buah krenten sedang banyak, jadi tidak perlu repot mencarinya. Kalau sudah, kumpulkan di kantong tas kamu saja Farel. Sip deh, jaga baik-baik ya, jangan sampai hancur. Kami punya tempat favorit nih. Sini teman, kita nikmati bersama-sama. Saat ada di titik ini, sempatkan sejenak untuk menikmati pemandangan di sekitarnya. Jangan lupa bersyukur atas nikmat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Lang, so lapar ini dengan so lelah sekali ini. Kita kan masih punya bekal buah krenten. Sekarang, ayo kita nikmati buah krentennya. Panas terik seperti ini memang pas banget makan buah krenten. Rasanya yang manis asam membuat semangat balik lagi. Jadi nggak ngantuk. Loncat. Incar sasaran dan tembak. Sekarang giliran kalian teman. Oh iya, teman di rumah ada yang mau ikut main bareng aku. Sini gabung. Anak-anak di desaku biasa menyebutnya permainan kalye, tapi ini ala si Bolang dong. Siapa yang paling banyak memasukkan peluru ke dalam gawang ban, dialah pemenangnya. Setiap anggota tim harus menunggu giliran untuk bermain. Semakin banyak pesertanya, semakin seru kalye dimainkan. Jadi makin ramai. Sudah ada beberapa yang masuk tuh. Hayo, hitung nilainya. Jangan sampai lupa ya. Bagi kami tidak penting siapa yang menang dalam permainan ini. Yang utama kebersamaan dan persahabatannya.